kira-kira? 5 orang. Semua apa tuh? Kok nutup ya? Nama saya Widya Cita Karati dan saya akan menjadi moderator dari kelompok 5 yang berjudul Balok Pemisah Otomatis. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kedua, silakan bagi kelompok 5 untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ali Banyanadi, absen. Nama saya Agami Subarita, tempat. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, absen 13. Kali Fitro Ramadan, absen 14. Baik, itulah member-member dari kelompok 5. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 5 menyajikan materi. Seperti tema di sesi kali ini adalah teknologi tepat guna. Ya, pasti teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang bertujuan kemudian masyarakat dapat menjawab permasalahan masyarakat tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara latar belakang tadi pembuatan proses ini adalah adanya orang yang tidak peduli tentang membuang sampah dilakukan kami kalau pemisah otomatis supaya sampah tidak terlalu. Nah, deskripsi dari produk kami adalah salah satu alat yang memisahkan atau mengelompokkan sampah yang berjenis organik, anorganik, dan besi, dan metal secara otomatis. Dalam alat tersebut menggunakan sensor, yaitu sensor proximity sensor sebagai pendeteksi sampah metal dan proximity capacity sensor sebagai pendeteksi sampah. Dan ini selanjutnya yaitu tujuan yang pertama yaitu sebagai untuk melengkapi tugas PTS, dan yang kedua faktor kemalasan manusia untuk memilah sampah, yang ketiga mengelompokkan sampah jenis anorganik, organik, dan juga metal secara otomatis, dan yang keempat itu sebagai ilmu tambahan untuk mengenai teknologi, dan yang kelima menciptakan teknologi tepat guna. Dan selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan. Yang pertama keunggulan, mempermudah manusia dalam memilah sampah organik, anorganik, dan metal secara otomatis. Yang kedua, mudah diletakkan di sembarang tempat. Dan yang ketiga, desain simple. Keempat, cara penggunaannya tidak sulit. Dan yang selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, ukuran barang yang terbatas, ukuran barang sampah yang terbatas. Dan yang kedua, sampah yang masuk harus satu persatu, tidak boleh lebih dari satu, dan harus bergantian. Baik, di produk ini ada alat bahan. Yang pertama ada data, Arduino, terus ada controllernya menggunakan Arduino Nano, sensornya menggunakan proximity sensor sebagai sensor metal, proximity capacity sensor sebagai pendeteksi sampah organik, ada sebagai lampu indikator yaitu LED warna merah yang menyatakan bahwa sampah itu berjenis metal, lampu LED berwarna kuning sebagai sampah anorganik, dan hijau sebagai organik. Ada juga
dua servo berjenis NVS 05, ada resistor yang terhubung oleh lidi, ada gergaji kayu pada lipat, lalu penggaris pensil, bearing kecil, baut ukur, pin triplek kecil, lalu ada konektor DC untuk menyambungkan antara adaptor dengan output port, lalu ada 3 pin sampah, ada juga adaptor 12 volt, dan terakhir ada IC regulator jenis 7805. Untuk skema boardnya yang pertama ada sumber tegangan dari stop kontak yang sebesar 220 volt yang nantinya akan dikecilkan melalui adaptor 12 volt. Adaptor 12 volt ini fungsinya untuk menghidupkan proximity sensor, yang dimana sensor ini bekerja ketika diberi tekanan input sebesar 12 volt. Lalu untuk menghidupkan Arduino Nano dan servo ini serta indikator lampu diperlukan adanya IC regulator. IC regulator ini untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt. Nah, di sini ada skema perkabelan. Yang pertama nanti ada sumber tegangan dari stop kontak yang bertegangan 220 volt. Terus diturunkan oleh adaptor 12 volt. Di sini akan bertegangan 12 volt untuk menyalakan sensor reduktif sama kapasif. Lalu untuk menghidupkan Arduino Nano, servo serta lampunya diturunkan tegangannya melalui